Bab 141, Peluang Bisnis. Zhao Hai dan yang lainnya sangat sibuk, dan situasi di dataran Ika serupa. Pertama kali keluarga Versailles mengirimkan waktu kecil untuk melipat serangga, mereka tidak mencapai hasil yang mereka harapkan. Sebaliknya, begitu mereka tiba, mereka langsung mendatangi keluarga tersebut untuk meminta bantuan, dan kali ini masalah yang lebih buruk dari sebelumnya. Keluarga Versailles akhirnya menyadari betapa parahnya situasi tersebut. Mereka meminta bantuan dari kota Casar sambil mengumpulkan semua kekuatan di Kastil Burus. Dipimpin oleh tetua keluarga yang bertanggung jawab, Sylvanas, mereka langsung menuju ke timur dataran Ika. Meskipun Zhao Hai dan Green telah melepaskan lebih dari 10.000 hektar tanah yang penuh dengan serangga, mereka semua masih berlokasi di sebelah timur dataran Ika. Oleh karena itu, keluarga Versailles telah mengirimkan seluruh pasukannya ke sini untuk membasmi serangga tersebut dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, ketika orang-orang ini sampai di tempat terjadinya bencana serangga, mereka menemukan hal-hal di luar imajinasi mereka. Saat mereka tiba, terjadi bencana serangga di ribuan hektar ladang gandum. Tidak hanya itu, zona isolasi yang mereka bangun sebelumnya tidak mampu menghentikan serangga tersebut. Terlalu banyak serangga, dan kemampuan reproduksinya terlalu kuat. Mereka tidak memiliki pasukan yang cukup, sehingga sabuk isolasi tidak banyak berguna. Tetapi serangga-serangga itu segera menerobos. Mustahil bagi 5 penyihir untuk mempertahankan lebih dari 10.000 hektar tanah, bahkan dengan bantuan angkatan darat dan para budak. Saat bala bantuan keluarga Versailles tiba, mereka sudah mempersiapkan zona izin ketiga. Yang ini lebih lebar dan panjang, tapi sepertinya tidak banyak gunanya. Faktanya, mereka tidak mengetahui bahwa serangga tersebut tidak memiliki kemampuan reproduksi yang kuat sama sekali. Mereka tidak mati hanya karena mereka belum mencapai waktu yang ditentukan oleh ruang bahwa mereka harus mati. Alam itu adalah keberadaan yang bermutasi. Itu adalah dunia Zhao Hai sendiri. Peraturan di sana berbeda dengan peraturan di benua Bahtera. Aturan dunia tidak dapat diubah di benua Bahtera. Jadi, meskipun serangga tersebut sepertinya telah hilang, mereka muncul di tanaman gandum lain dalam sekejap mata. Namun jumlah serangganya terlalu banyak, sehingga orang mengira mereka memiliki kemampuan reproduksi yang kuat. Ciri lain yang menipu dari serangga ini adalah setelah dibunuh, mereka akan muncul di bibit gandum lain dan menjadi sangat kecil, seperti serangga yang baru lahir. Setelah memakan bibit gandum, perlahan-lahan lahan mereka akan tumbuh lebih besar. Hal ini membuat keluarga Versailles percaya bahwa ini adalah bencana alam serangga. Namun kemampuan reproduksi serangga ini sangat kuat. Apa yang tidak diketahui oleh keluarga Versailles adalah jika mereka tidak membunuh serangga-serangga itu dan membiarkan mereka menggerogoti makanan, mereka mungkin bisa bertahan lebih lama. Lagi pula, bak tidak merayap dengan sangat cepat. Zona sepanjang 10 meter sudah cukup untuk mereka panjat selama setengah hari. Namun, begitu mereka membunuh serangga tersebut terlahir kembali di ladang gandum utuh di belakang sabuk isolasi. Mereka memang membantu serangga itu. Kali ini, klan Versailles tidak hanya mengumpulkan 5.000 penjaga Raging Bull, tapi juga seluruh anggota klan Versailles yang tinggal di Kastil Raging Bull. Mereka semua berkumpul untuk memberikan bala bantuan. Ada hampir 50.000 orang yang tinggal di Kastil Raging Bull. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga Versailles. Beberapa dari mereka adalah pelayan keluarga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembersihan kastil. Beberapa dari mereka adalah anggota keluarga penjaga Raging Bull. Orang-orang ini juga tinggal di sini. Bisa dibilang mereka adalah milik pribadi keluarga Versailles, sama seperti para budak. Sekarang situasinya kritis, mereka semua terorganisir. Dengan cara ini, 50.000 orang di seluruh kastil Raging Bull hanya tersisa beberapa orang dari kamar dagang lain. Dari 50.000 orang berkurang menjadi kurang dari 5.000 orang. Kastil Banteng Pengamuk hanya menyisakan beberapa penjaga gerbang, serta orang tua dan lemah yang tidak bisa bergerak. Semuanya dimobilisasi. Pergerakan besar keluarga Versailles tentu saja tidak dapat disembunyikan dari orang-orang di Asosiasi Perdagangan Besar. Tujuan orang-orang ini mendirikan asosiasi perdagangan di sini adalah untuk memantau setiap gerak-gerik keluarga Versailles dan membongkar rahasia mereka. Justru karena inilah orang-orang ini menjalin hubungan pada tingkat tertentu dengan beberapa anggota dalam keluarga Versailles. Saat Nat pertama kali datang untuk mengantarkan surat, orang-orang dari perusahaan dagang sudah merasa ada yang tidak beres.
Setelah bertanya-tanya, akhirnya mereka mengetahui bahwa ada bencana serangga di timur dataran Ika. Awalnya, orang-orang dari perusahaan dagang tersebut tidak terlalu memperhatikannya. Bukan berarti belum pernah ada bencana serangga di dataran Ika sebelumnya. Keluarga Versailles sudah sangat percaya diri dalam menghadapi bencana serangga dan tidak terjadi hal besar. Namun, situasinya malah memburuk. Klan Versailles sebenarnya telah membuat langkah besar sehingga hampir semua orang di Kastil Banteng yang berlari kencang telah dipindahkan. Baru pada saat itulah orang-orang dari perusahaan dagang menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana yang mereka kira. Namun, mustahil bagi mereka untuk mengetahui informasi lebih lanjut saat ini. Karena keluarga Versailles yang melakukan kontak dengan mereka telah pergi ke dataran Ika untuk memusnahkan serangga. Mereka tidak dapat menemukan siapapun meskipun mereka menginginkannya. Namun, orang-orang dari perusahaan dagang ini pada akhirnya tetaplah pedagang. Mereka langsung mencium peluang bisnis dari kejadian ini. Itu adalah bencana serangga, dan tampaknya merupakan bencana serangga berskala besar. Apa yang dimaksud dengan bencana serangga yang terjadi di daerah penghasil biji-bijian? Artinya terjadi kekurangan pangan, dan harga pangan akan naik. Peluang bisnis yang sangat besar. Bagi pebisnis, peluang bisnis adalah yang terpenting. Bencana itu tidak termasuk dalam pertimbangan mereka. Oleh karena itu, toko-toko di luar Kastil Banteng yang berlari kencang ini segera menyebarkan berita tersebut ke semua keluarga bisnis besar. Di antara mereka ada seseorang dari perusahaan sihir, dan orang ini adalah bawahan Laura. Perusahaan perdagangan Magidle telah melatih Win Falcons, dan hampir semua Win Falcons di kota Casar diberi makan oleh Nicole. Entah kenapa, Nicole terlahir dengan kecintaan pada Win Falcons, dan Win Falcons juga sangat menyukainya. Pada akhirnya, Laura hanya menyerahkan tugas membesarkan angin Falcons kepada Nicole. Baru-baru ini, Nicole sangat bahagia karena Laura. Jika Laura bahagia, dia akan bahagia. Hidupnya sesederhana itu. Nicole sedang memberi makan angin Falcons. Meski tidak pilih-pilih, mereka tetap makan daging segar. Laura memiliki lebih dari 200 elang angin dewasa dan lebih dari 100 elang angin muda. Mereka harus makan banyak setiap hari. Jika sebuah keluarga biasa memiliki begitu banyak burung elang, mereka membutuhkan setidaknya puluhan orang untuk merawatnya. Win Falcons adalah sejenis burung pemangsa. Sekalipun mereka terlatih, mereka harus berhati-hati saat memberi makan, atau mereka dapat dengan mudah terluka. Namun, Nier tidak perlu melakukan itu. Dia hanya perlu mengirim daging sapi ke Gir Falcon, dan Gir Falcon itu akan memakannya sendiri. Kadang-kadang, dia bahkan membawakan makanan hidup untuk para Gir Falcon agar mereka bisa berburu makanan sendiri. Oleh karena itu, Gir Falcon di tangan Laura lebih tampan dan liar dibandingkan Gir Falcon di keluarga biasa. Nier baru saja selesai memberi makan angin Falcon dan menyenandungkan sebuah lagu kecil. Tiba-tiba, teriakan elang datang dari angkasa. Lalu, bayangan hitam melesat jatuh dan mendarat di bahu Nier. Nier tertegun sejenak. Dia melihat ke arah angin Falcon dan segera menyadari bahwa itu adalah miliknya. Dia melihat ke kaki angin Falcon dan tiba-tiba melihat sebuah surat. Nier segera menurunkan surat itu dan menyentuh punggung angin Falcon. 13 kecil, kamu sudah bekerja keras. Cepat masuk ke dalam dan makan sesuatu, atau saudaramu akan segera menghabiskannya. Nicole memberi nomor pada setiap Falcon, tetapi dia tidak memberi tanda apapun. Hanya dia yang bisa mengenali nomor itu secara sekilas. Ini juga salah satu kemampuan spesialnya. Win Falcon menggosokkan mulutnya ke wajah Nier beberapa kali, lalu terbang ke dalam rumah untuk makan. Nier mengambil surat itu dan pergi ke ruang belajar. Laura sedang melihat akun di ruang kerja. Lobak yang dibawanya kembali dari Shaohai laris manis. Orang-orang sekarang tahu bahwa toko bunga lili laba-laba merah menjual sejenis tanaman laba-laba iblis yang disebut lobak. Itu mengandung banyak sekali elemen magis. Beberapa warga sipil yang memiliki anak di sekolah akan membelinya. Bahkan beberapa tentara bayaran akan membelinya. Karena lobak itulah volume penjualan toko bunga lili laba-laba merah meningkat pesat, yang membuat Laura sangat bahagia. Saat ini, Nier berjalan mendekat dan berkata kepada Lola, "Nona, saya baru saja menerima surat pada tanggal 13. Itu mungkin sesuatu yang terjadi di Kastil Banteng yang berlari kencang." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan surat itu di depan Laura. Laura tertegun sejenak. Dia mengambil surat itu dan membacanya.
Itu memang dari mata-mata kastil banteng yang berlari kencang. Dia segera membuka surat itu dan membacanya dengan cermat. Setelah beberapa kali melirik, ekspresi Laura berubah dan dia berkata kepada Nier, "Nier, cepat panggil kakek Kun Seng. Buru-buru." Meski Nier tidak tahu kenapa Laura begitu bersemangat, dia langsung merespon dan berlari keluar. Segera, Kun Seng datang. Saat dia melihat Laura berjalan-jalan di ruang belajar, Kun Seng tercengang. Dia telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dia langsung berkata, "Laura, ada apa? Apa yang terjadi?" Saat Laura melihat Kun, dia langsung berkata, "Quote, kakek Kun Seng, telah terjadi bencana serangga skala besar di dataran Ika, dan jumlah gandum mungkin berkurang hari ini." Saat dia berbicara, dia menyerahkan surat di tangannya kepada Kun Seng. Ekspresi Kun Seng berubah saat mendengar kata-kata Laura. Ia segera mengambil surat itu dan membacanya dengan cermat. Benar saja, surat tersebut tidak hanya menyebutkan bencana serangga di dataran Ika, tapi juga reaksi keluarga Versailles. Kun Seng segera mengerti bahwa Ika lain sedang dalam masalah besar kali ini. Setelah membaca surat itu dengan cermat 2 kali, Kun Seng meletakkannya dan menatap Laura. "Laura, apa pendapatmu?" Ekspresi Laura berubah serius, ini adalah kesempatan. Dataran Ika adalah lumbung Kadipaten Versailles. Jika ada yang tidak beres di sana, harga pangan di Kadipaten Versailles pasti akan naik. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbun makanan dalam jumlah besar, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Saya pikir yang terbaik bagi kita adalah mulai menimbun makanan sekarang. Kun Seng mengangguk, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. "Tidak, Laura. Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Bab 142, Visi Jangka Panjang. Laura dan 2 orang lainnya melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di luar pintu. Dia mengenakan jubah ajaib dan memiliki wajah pucat. Dia memiliki rambut emas dan tampak lembut dan tampan. Dia adalah ayah Laura, Kelun. Karen biasanya tidak terlalu peduli dengan urusan orang lain. Dia hanya fokus pada beberapa penelitian sihir. Hari ini, dia baru saja menyelesaikan eksperimennya dan keluar untuk beristirahat. Ketika dia mendengar kata-kata Laura, dia berhenti. Ketika Laura dan yang lainnya melihat Kelun keluar, mereka tahu semuanya sudah berakhir. Kelun biasanya tidak mengatur sesuatu, tetapi dia memiliki ciri khas yang unik, yaitu dia terlalu baik. Dia adalah orang yang baik. Jika bukan karena kepribadiannya, dia tidak akan diusir ke tempat seperti Kekaisaran Arkas. Karena karakternya dia tidak akan pernah membiarkan Laura berbisnis dengan cara ini, karena berbisnis dengan cara ini sama dengan meraup keuntungan dari kesulitan negara dan meminum darah warga sipil tersebut. Meskipun Kelun tidak suka berbisnis sejak ia masih muda, ia telah terpengaruh olehnya dan memahami beberapa prinsip bisnis yang dibahas. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Laura, itulah alasan dia dihentikan. Laura langsung berlari saat melihat Kelun. "Ayah, apakah kamu sudah menyelesaikan eksperimenmu? Bagaimana eksperimennya kali ini?" Karen menahannya dengan ekspresi menyesal. "Kami hampir berhasil. Mungkin 2 susunan ajaib itu salah. Saya akan melakukan penyesuaian lain kali." "Ah, tidak, aku tidak membicarakan hal itu. Saya sedang berbicara tentang penyimpanan makanan yang Anda sebutkan. Kita tidak bisa melakukan itu, meskipun kita menghasilkan uang." Melihat bahwa dia tidak dapat membuat perbedaan, Laura hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah, kami tidak akan melakukannya. Anda dapat yakin sekarang. Namun, meskipun kita tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Saat itu, saya khawatir kami tidak akan mendapat tempat di seluruh Kadipaten Versailles. Tidak masalah orang lain melakukannya atau tidak, kami tidak bisa melakukannya," kata Karen dengan wajah datar. Kunjungi No.V.E.L.B.I.N. untuk pengalaman membaca novel terbaik. Lola menyeringai dan tidak mengucapkan kata-kata apapun. Jelas sekali dia masih ingin berbisnis. "NBSP, Laura, ayahmu benar," kata Kun Seng. "Kita tidak bisa berbisnis kali ini." Laura terkejut. Dia tidak mengira Kun Seng juga akan keberatan. Kun Seng selalu mengajarkannya bahwa pengusaha harus memaksimalkan keuntungannya. Ini jelas merupakan peluang untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Kenapa dia menentangnya lagi?
Kun Seng melihat ekspresi bingung Lola dan tersenyum. Karen, Laura, silakan duduk. Mereka berdua duduk berhadapan dengan Kun Seng dan memandangnya seperti siswa sekolah dasar. Kun Seng memandang mereka berdua dan tersenyum. Saya mengatakan kepada Laura bahwa pengusaha harus memaksimalkan keuntungan mereka. Anda pasti sudah memikirkan hal ini sekarang. Itu sebabnya Anda ingin melakukan bisnis ini, bukan? Lola mengangguk, dan Kun Seng melanjutkan, "Kuat, Laura, kamu harus ingat, bisnis tidak hanya harus memaksimalkan keuntungannya, tapi juga harus punya visi jangka panjang. Jangan terbutakan oleh keuntungan jangka pendek. Kali ini, terjadi bencana serangga di dataran Ika, dan produksi biji-bijian mungkin akan sangat berkurang. Kadipaten Versailles mungkin menghadapi krisis pangan. Selama kita menyimpan gabah dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga tinggi, kita memang bisa menghasilkan banyak uang. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, namun metode ini tidak memiliki visi jangka panjang. Karen tidak tertarik dengan hal semacam ini. Dia duduk di sana dan mulai terganggu. Di sisi lain, Laura mendengarkan dengan penuh minat, namun dia tidak begitu mengerti. Kun sudah lama menyerah pada Karen. Dia hanya berkata kepada Laura, "Laura, kamu harus tahu bahwa keluarga Versailles adalah salah satu dari sedikit keluarga besar di Kekaisaran Arkas. Keluarga seperti ini tidak akan terkalahkan oleh satu krisis pangan saja. Jika kita menimbunnya saat ini, itu sama saja dengan memukul seseorang saat dia sedang terpuruk, dan kita akan menyinggung keluarga Versailles. Dengan cara ini, meskipun kami menghasilkan uang, hubungan kami dengan keluarga Versailles akan buruk. Hampir mustahil untuk bekerja sama dengan mereka seperti sebelumnya." Lola mengangguk. Dia cerdas dan tidak serakah seperti kebanyakan pengusaha, jadi dia segera memahami taruhannya ketika Kun Seng menunjukkannya. Keluarga bisnis sangat berkuasa, tetapi yang paling berkuasa di dunia ini adalah keluarga bangsawan lama, dan keluarga Versailles adalah salah satu keluarga bangsawan lama. Jika mereka benar-benar menyinggung perasaan mereka, tidak akan mudah melakukan bisnis di Kadipaten Versailles di masa depan. Bahkan jika keluarga Versailles tidak mengusir mereka dari Kadipaten Versailles karena keluarga Magellan, mereka tetap akan menekan mereka. Saat itu, usaha mereka akan sulit dilakukan. Tidak peduli apapun, Kadipaten Versailles adalah wilayah kekuasaan keluarga bawahan. Itu adalah wilayah mereka. Kun melihat Laura mengangguk, dan dia melanjutkan, "Selanjutnya, apakah kamu sudah memikirkannya? Selama bertahun-tahun, toko bunga lili laba-laba merah kami jujur dalam berbisnis di Kadipaten Versailles. Di hati masyarakat awam, toko lili laba-laba merah kami telah menjadi merek terkenal. Tidak mudah menciptakan merek seperti itu untuk bisnis. Jika kita benar-benar menyimpan biji-bijian dan menjualnya dengan harga tinggi, maka merek yang telah kita bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun akan hancur total. Ini jauh lebih baik daripada mendapatkan sedikit uang." Lola terkejut. Dia tidak memikirkan hal ini. Jika mereka benar-benar melakukan itu, mereka akan menjadi seperti Kun Seng dan menghancurkan merek lili laba-laba merah. Kerugiannya tidak dapat diukur. Yang terpenting, mereka akan kehilangan pasar di Kadipaten Versailles. Keluarga mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Zhao Hai juga tidak mau bekerja dengan mereka. Mereka akan kehilangan segalanya dalam sekejap. Wajah Laura menjadi pucat memikirkan hal ini, dan dia berkeringat dingin. Konsekuensinya terlalu mengerikan. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia kehilangan segalanya di Kadipaten Versailles. Keluarganya mungkin akan segera mengirimnya ke ikatan pernikahan, dan ini adalah hal yang paling dia takuti. Kun memandang Laura dan berhenti menakutinya. Dia berkata, "Kuat, Laura. Kamu harus ingat bahwa meskipun pedagang mengejar keuntungan, mereka juga ada batasnya. Ada beberapa usaha yang bisa dilakukan dan ada pula yang tidak. Kali ini, kami tidak hanya tidak dapat menyimpan gabah, tetapi kami juga perlu membeli gabah dalam jumlah besar untuk menstabilkan harga." Laura juga telah memikirkannya dengan matang dan mengangguk. "Baiklah, kami akan segera melakukannya. Namun menurut saya, saat kami melakukan hal tersebut, perusahaan perdagangan lain juga melakukan hal yang sama. Saya hanya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jika mereka ingin menyimpan makanan, mereka pasti akan membeli makanan dalam jumlah besar dari lingkungan sekitar. Pada saat itu, kami tidak akan bisa menurunkan harga meskipun kami menginginkannya.
NBSP, Kun Seng mengangguk, mintalah seseorang untuk menghubungi lingkungan sekitar sekarang dan lihat apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak makanan. Jika memungkinkan, dapatkan lebih banyak dalam jumlah banyak, tetapi jangan menaikkan harganya. Lola mengangguk dan segera pergi menulis surat. Setelah menulis surat tersebut, dia langsung meminta Nicole untuk mengirimkannya. Meskipun perhatian Karen sedikit teralihkan, dia masih mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di rumah itu. Dia memiliki sedikit kontak dengan perdagangan di masa lalu. Setelah mendengar perkataan Kun, dia akhirnya menyadari pentingnya perdagangan. Itu tidak kalah pentingnya dengan medan perang. Dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Laura dan yang lainnya pasti akan mempengaruhi banyak orang di Kadipaten Versailles. Setelah Laura mengirimkan surat itu, dia menoleh ke Kun dan berkata, "Quote, kakek Kun Seng, sepertinya kita harus memikirkan sesuatu. Jika orang-orang di sekitar kita benar-benar menaikkan harga gabah, kita akan mendapat masalah. Saya khawatir penjualan normal pun akan menjadi masalah, apalagi menstabilkan harga gabah." Kun Seng mengangguk dan berkata, keluarga Versailles pasti akan menanggapi kejadian di dataran Ika. Namun, masalah pangan akan sangat sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Yang paling saya takuti saat ini adalah beberapa orang dengan motif tersembunyi akan menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan rumor. Ketika hal itu terjadi, warga sipil akan mulai merampas makanan dan menyebabkan kekurangan pangan. Itu hal yang paling menakutkan. Laura mengerutkan kening karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menimbun makanan untuk saat ini. Jika harga pangan di Kadipaten Versailles naik, mereka akan mengeluarkan sejumlah makanan murah agar warga sipil mampu makan. Dalam 2 hari berikutnya, yang mengejutkan Laura, perusahaan dagang besar itu tidak menyebarkan berita tentang bencana serangga di dataran Ika, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Namun, Laura menerima surat dari orang yang dia kirim untuk mengumpulkan gandum. Saat ini sudah banyak orang yang membeli gabah dengan harga tinggi dari daerah penghasil gabah di sekitar Kadipaten Versailles. Mereka ingin membeli gandum dengan harga lebih murah, namun mereka tidak mampu lagi melakukannya. Laura tahu bahwa perusahaan dagang besar lainnya akan mengambil tindakan. Namun, Laura tidak punya pilihan. Meski ingin membeli gabah dengan harga tinggi, namun dana yang ada di tangannya terlalu terbatas, dan ia kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut. Perusahaan-perusahaan besar itu bisa mendapatkan dukungan dari keluarga besar di belakang mereka, tapi dia tidak bisa. Keluarga Magellan tidak mau memberinya dukungan apapun. Dia tidak bisa menang melawan perusahaan-perusahaan besar dengan kekuatannya sendiri. Awalnya Laura mengira jika dia tidak bisa membeli mie, dia bisa membeli nasi bambu. Namun sayang sekali perusahaan dagang besar itu sangat teliti. Mereka bahkan menaikkan harga beras bambu. Dia membeli gandum dengan harga yang sama, tapi dia tidak bisa membeli 1 butir pun. Laura awalnya ingin berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut dan meminta mereka membantu menstabilkan harga gabah. Namun, begitu dia menyebutkan hal ini, perusahaan-perusahaan besar itu langsung mengubah wajah dan berubah pikiran. Jelas sekali mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pada akhirnya, ketika dia ingin meminta bertemu dengan mereka, mereka menghindarinya begitu saja. Melihat situasi ini, Laura tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa menstabilkan harga gabah. Sekarang, rambutnya hampir memutih karena khawatir. Dia tidak khawatir warga sipil tidak akan bisa makan, tapi dia khawatir jika dia tidak bisa membeli cukup biji-bijian, toko bunga lili laba-laba merah tidak akan punya lagi biji-bijian untuk dijual. Ini merupakan pukulan besar bagi perusahaan dagang. Kun Seng sudah kehabisan akal. Dia tidak menyangka perusahaan dagang besar akan begitu kejam. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan warga sipil di Kadipaten Vansel dan bahkan mulai menimbun gandum. Kun akhirnya paham kenapa perusahaan dagang besar belum juga merilis berita bencana serangga di dataran Ika. Mereka belum siap. Mereka ingin menaikkan harga gandum di sekitarnya. Begitu mereka punya cukup gandum, mereka akan menyebarkan berita. Pada saat itu, mustahil bagi keluarga Versailles untuk membeli gandum untuk menenangkan harga gandum. Mereka kemudian dapat mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Bab 143, sudah terlambat. Peluang bisnis dalam berbisnis sangatlah penting. Menangkap peluang bisnis bisa menghasilkan banyak uang, namun di saat yang sama, cara menangkap peluang bisnis juga sangat penting.
Memahami peluang bisnis berarti Anda harus mengambil tindakan pada waktu yang tepat, jika tidak, Anda tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Dibandingkan dengan peluang bisnis, menangkapnya lebih penting. Bagaimana para pedagang sukses itu mendapatkan uang? Mereka hanya memanfaatkan situasi tersebut. Orang-orang membutuhkan hal ini sejak awal, jadi mereka menambahkan beberapa trik untuk memaksimalkan manfaatnya. Para pedagang hanya menunggu kesempatan. Ketika saatnya tiba, mereka akan merilis berita, dan harga makanan akan naik lagi, dan mereka akan dapat menghasilkan banyak uang. Yang tidak dipahami Kun Seng dan Laura adalah mengapa keluarga Versailles belum merespons. Mungkinkah mereka punya cukup makanan untuk menghadapi krisis kali ini? Atau apakah mereka membentangkan bencana serangga? Tidak, itu tidak mungkin. Akhir-akhir ini, Laura mengirim surat kepada Castle yang sedang berlari kencang. Bencana serangga di sana tidak kunjung membaik. Sebaliknya, keadaan menjadi lebih buruk. Hanya dalam beberapa hari, puluhan ribu MU ladang gandum telah hancur. Yang terpenting adalah klan Versailles tidak memiliki cara yang efektif untuk anggota bencana serangga. Saat Kun dan Laura sedang berdiskusi bagaimana menghadapi situasi saat ini di ruang kerja, seorang pelayan tiba-tiba masuk dari luar dan membungkuk pada Laura. Nona muda, tetua urusan luar klan Versailles meminta pertemuan. Laura dan Kun saling berpandangan dan melihat sedikit ketidaksabaran di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka keluarga Versailles akan lambat bereaksi. Mereka hanya berpikir untuk mencarinya sekarang, tapi itu sudah terlambat. Mereka tidak tahu bahwa keluarga Versailles mengira mereka bisa mengakhiri bencana serangga dengan sangat cepat, sehingga mereka tidak terlalu khawatir. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Bencana serangga kali ini lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka temui. Mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka bisa, namun mereka masih belum bisa mengakhiri bencana serangga tersebut. Sekarang, hal itu telah mencapai tahap yang tidak dapat ditebus. Saat ini, keluarga Versailles berpikir untuk mengumpulkan lebih banyak biji-bijian untuk mengatasi kegagalan panen yang akan datang. Keluarga Versailles pernah mengalami situasi seperti ini beberapa kali sebelumnya, jadi mereka langsung berasumsi. Mereka segera berdiskusi dengan asosiasi pedagang untuk melihat apakah mereka dapat menyiapkan lebih banyak gandum untuk menyajikan krisis gandum yang akan datang. Namun, yang tidak disangka keluarga Versailles adalah kamar dagang besar kali ini tidak memberikan jawaban yang jelas. Sebaliknya, mereka semua berusaha mengubah topik pembicaraan, yang membuat keluarga Versailles merasa tidak enak. Keluarga Versailles tidak punya pilihan lain. Meskipun mereka pernah mengalami beberapa krisis pangan sebelumnya, namun krisis tersebut tidak seserius krisis pangan kali ini. Mereka sangat jelas bahwa kali ini, ICAP Lines mungkin akan berhenti diproduksi. Ini adalah situasi yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Justru karena inilah reaksi mereka lebih lambat dibandingkan perusahaan perdagangan besar. Perusahaan dagang besar itu sudah bersiap untuk menghasilkan banyak uang di Kadipaten Versailles. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini? Keluarga Versailles tertinggal satu langkah, dan mereka sudah terkendali. Kali ini, orang yang dikirim oleh keluarga Versailles untuk menghubungi Laura adalah seorang tetua keluarga mereka yang bertanggung jawab atas urusan luar. Dia memiliki status yang sangat tinggi, dan namanya adalah Stein Versailles. Laura tentu saja tahu mengapa dia datang, jadi dia tidak punya pilihan selain menyambutnya. Karena status Stein sangat tinggi, dia sudah diundang ke ruang tamu. Ketika Laura dan Kun tiba di ruang tamu, Buritan sedang minum coke. Meski keluarga Versailles sedang dalam krisis, sebagai tetua dari sebuah keluarga besar, pengendalian diri Stein masih cukup baik. Sebelumnya ia sudah menghubungi orang-orang dari perusahaan dagang besar lainnya, namun hasilnya kurang ideal. Mereka semua mencoba mengubah topik. Dengan pengalaman Stern, dia bisa tahu sekilas bahwa pihak lain sedang mengulur waktu. Jelas sekali mereka ingin mendapat banyak uang dari keluarga Versailles kali ini. Meski Stern sangat marah dengan tindakan perusahaan dagang besar tersebut, ia tidak bisa berkata apa-apa karena kekuatan mereka yang kuat. Namun, Stern yakin keluarga Versailles pasti mampu bertahan dari krisis ini. Bagaimanapun, akumulasi keluarga Versailles selama 1000 tahun bukanlah lelucon. Kali ini, para pedagang besar bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar dan menyebabkan keluarga Versailles menderita kerugian yang cukup besar. Namun, mustahil bagi mereka untuk menggoyahkan fondasi keluarga Versailles.
Selama mereka tidak menggoyahkan fondasi keluarga Versailles, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali uang tersebut. Jangan lupa, wilayah keluarga Versailles kini menjadi kadipaten. Jika ingin berbisnis di sini, mereka harus membayar pajak kepada keluarga Versailles. Kali ini, para pedagang besar ini bisa menghasilkan banyak uang. Tapi jika mereka ingin berbisnis di Kadipaten Versailles di masa depan, keluarga Versailles akan memaksa mereka membayar pajak yang tinggi. Cepat atau lambat, mereka akan mengganti kerugian hari ini. Stern tidak mengerti mengapa para pedagang besar itu melawan keluarga Versailles kali ini. Mungkinkah itu hanya demi uang? Dia tidak mempercayainya. Perusahaan dagang besar itu telah ada di benua itu selama bertahun-tahun karena suatu alasan. Mereka seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu, bukan? Apakah mereka benar-benar ingin menghancurkan keluarga Versailles? Stern terus memikirkan hal-hal ini, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Dia bertanggung jawab atas urusan luar keluarga Versailles, dan dia telah lama dilatih untuk tetap tenang meskipun gunung runtuh di depannya. Saat ini, suara langkah kaki terdengar. Stern mendongak dan melihat Laura dan Kun Seng. Perusahaan perdagangan bunga Paramita dianggap sebagai perusahaan perdagangan besar di Kadipaten Versailles, sehingga tegas secara alami mengenali Laura dan Kun Seng. Stern juga memahami situasi Laura. Dia juga tahu bahwa status Laura dalam dunia bisnis di Kadipaten Versailles tidak terlalu tinggi, dan perusahaan dagang besar itu tidak menganggapnya serius. Namun, perusahaan perdagangan bunga lili laba-laba merah mempunyai pengaruh yang cukup besar di Kadipaten Versailles. Begitu Laura memasuki ruangan, dia memberi hormat kepada si Singen dan berkata, Laura menyapa orang tua yang tegas. Maaf telah membuatmu menunggu. Mohon maafkan saya. Stern tidak berani bertindak arogan. Dia segera berdiri, membungkuk pada Laura, dan berkata, Kuat, Nona Laura, Anda terlalu sopan. Aku minta maaf karena mengunjungimu hari ini. Mohon maafkan saya. Kun Seng dan Buritan juga saling menyapa. Di Kadipaten Versailles, hampir semua orang tahu tentang status Kun Seng, jadi tentu saja tegas tidak berani meremehkannya. Setelah mereka duduk, Laura memandang Sten dan berkata, Kuat, tetua tegas, Laura tahu kenapa kamu ada di sini. Namun, sejujurnya, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Stern tidak menyangka Laura akan begitu terus terang. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Ketika berhadapan dengan manajer perusahaan dagang lain, mereka semua adalah rubah tua yang cerdik. Mereka akan selalu membicarakan hal-hal sepele dalam waktu lama sebelum sampai ke topik utama. Dia tidak menyangka Laura akan langsung pada intinya. Stern memandang Laura dengan bingung dan berkata, Nona Laura, apa maksud Anda dengan itu? Laura memandang tegas dan tersenyum pahit. Sejujurnya, Tetua Stern, ketika saya menerima kabar dari dataran Ika, saya bersiap mengumpulkan lebih banyak gandum untuk menstabilkan harga gandum di Kadipaten Versailles. Namun, saya tidak menyangka orang-orang itu sudah mengambil tindakan. Saat saya ingin mengumpulkan gabah, harga gabah di sekitar sudah mulai naik. Saya ingin membeli gandum dengan harga pantas, tetapi tidak bisa. Sejujurnya, saham perusahaan dagang Red Spider Lily kami hanya bisa dijual 7 hari lagi. Toko bunga lili laba-laba merah kami tidak punya lagi makanan untuk dijual. Stern memandang Laura, ingin tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, Stern sudah mempercayai perkataannya, bukan karena alasan lain, tapi karena Laura langsung ke pokok permasalahan dan tidak melenceng dari topik. Nona Laura, apakah kamu serius? Tegas bertanya sambil menatapnya. Lola tersenyum pahit dan berkata, itu benar, tidak mungkin benar. Penatua yang tegas, Anda mungkin tahu orang seperti apa ayah saya. Kali ini, ayah saya ingin saya menstabilkan harga gandum. Sayangnya uang yang saya miliki tidak cukup untuk bertarung dengan orang-orang itu. Beberapa waktu yang lalu, saya ingin berdiskusi dengan mereka dan meminta semua orang bekerja sama untuk menstabilkan harga gandum di sini, di tempat Duke Versailles. Namun, saya ditolak. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Wajah Stern menjadi gelap, dan dia mendengus. Tidak mudah memanfaatkan keluarga Versailles kami. Selama Nona Laura tidak ikut serta dalam masalah menaikkan harga makanan, keluarga Versailles tidak akan menganiaya dia di masa depan. Laura tersenyum pahit dan berkata, saya akan berterima kasih dulu, tetua yang tegas. Sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa membantu apapun kali ini.
Namun, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari sumber makanan. Jika ada kemajuan, saya pasti akan memberitahu keluarga Versailles. Penatua tegas, tolong jangan khawatir. Stern memandang Laura. Saya, tegas, ingin mengucapkan terima kasih kepada Nona Laura atas nama keluarga Versailles. Jika Nona Laura dapat menemukan sumber makanan, keluarga Versailles bersedia mendukungnya secara finansial. Laura berkata dengan serius, jangan khawatir, tetua tegas. Jika memang ada sumber pangan, saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menstabilkan harga pangan. Ini bukan hanya untuk keluarga Versailles. Ini juga untuk warga sipil Kadipaten Versailles. Stern berdiri dan berkata pada Laura dan Kun Zheng, kuat, aku akan pergi kalau begitu. Saya harap Nona Laura menepati janjinya. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk pada mereka berdua dan berbalik untuk pergi. Laura dan Kun tidak menghentikannya. Mereka juga khawatir dengan masalah pangan. Seperti yang dikatakan Laura, toko bunga lili laba-laba merah hanya mempunyai sisa makanan untuk 7 hari. Jika mereka tidak dapat menemukan makanan murah setelah 7 hari, mereka harus membeli makanan yang lebih mahal, yang akan menaikkan harga makanan. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Harga gabah di daerah penghasil gabah di dekatnya telah dinaikkan oleh perusahaan dagang besar. Tidak mungkin membeli gandum dengan harga yang pantas. Jika mereka membeli gabah dari tempat yang jauh, ditambah dengan biaya transportasi, hampir sama dengan membeli gabah yang harganya mahal dari daerah terdekat. 2 hari berlalu, namun Laura dan yang lainnya masih belum dapat menemukan sumber makanan. Laura mengambil surat dari bawahannya dan menoleh ke Kun Zheng sambil tersenyum pahit. Kakek Kun Zheng, sepertinya harga gandum benar-benar akan naik kali ini. Bab 144, Grim memasuki kota. Kun Zheng juga merasa tidak sabar. Mereka telah memikirkan semua metode yang dapat mereka pikirkan dalam beberapa hari terakhir, namun mereka tetap tidak dapat menemukan makanan murah. Sekarang, tampaknya harga makanan harus naik meskipun tidak naik. Laura meletakkan surat itu di tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, kuat, jika kita tidak menaikkan harga gandum, kita akan merugi. Meskipun kami memperoleh biji-bijian yang murah akhir-akhir ini, jumlahnya terlalu sedikit. Itu hanya bisa bertahan sekitar 10 hari. Saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan sebutir beras pun di masa depan. Saat itu, berita dari IKAP lain mungkin akan dirilis, dan orang-orang itu akan mengambil tindakan. Kun Zheng tersenyum pahit. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Jika dataran IKA berhenti berproduksi, berapa banyak makanan yang dibutuhkan seluruh Kadipaten Versailles? Selain itu, mereka setidaknya harus bertahan hingga produksi gabah tahun depan sebelum harga gabah turun. Dalam beberapa bulan ini, berapa banyak makanan yang dibutuhkan? Laura juga tersenyum pahit. Mereka kehabisan akal dalam situasi ini, dan hanya bisa berharap keluarga Versailles bisa selamat dari situasi ini. Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata kepada Laura, Nona, prajurit Tuan Zhao Hai, Lin Ge, meminta pertemuan. Laura dan Kun sama-sama tercengang, tapi Laura segera berkata, cepat undang dia masuk. Laura sekarang semakin memperhatikan Zhao Hai. Ketika dia kembali dari Rocky Mountain, dia segera pergi untuk melihat kuda bertanduk bersisik yang ditinggalkan Graham. Setelah melihatnya, Laura akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Hai ketika dia mengatakan bahwa rusa kutub bersisiknya adalah yang terbaik. Kutub rusa bertema Zhao Hai benar-benar bagus. Meski masih terlihat seperti rusa kutub bersisik, daya tahan, kecepatan, dan bahkan kekuatan pertahanannya meningkat secara signifikan. Bahkan binatang sihir peringkat 2 yang normal mungkin tidak lebih kuat dari rusa kutub bersisik ini. Justru karena itulah Lola lebih menghargai Zhao Hai. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Zhao Hai berhasil melakukannya. Mengapa semua hal biasa menjadi jauh lebih baik di tangan? Setelah beberapa saat, warna hijau masuk. Kali ini, dia datang untuk mengantarkan minyak ke Laura dan yang lainnya, membeli beberapa tas untuk menyimpan jagung, dan berbicara dengan Laura tentang masalah makanan. Sebelum datang ke sini, Grim sudah mengunjungi dataran Ika bersama Zhao Hai. Mereka telah mengetahui bahwa Ika Plains akan menghentikan produksinya, dan hal ini di luar dugaan mereka. Zhao Hai melepaskan serangga dari lebih dari 10.000 MU tanah. Dia pikir akan cukup baik jika mereka bisa makan 100.000 MU gandum. Bagaimanapun, keluarga Versailles tahu cara membunuh serangga. Namun, ketika Zhao Hai dan yang lainnya tiba di dataran Ika,
mereka menyadari bahwa serangga-serangga itu tidak terkendali. Mereka tidak berani mendekat, dan mereka tidak tahu mengapa serangga itu belum juga diserang. Namun, mereka yakin keluarga Versailles tidak memiliki solusi yang baik untuk mengatasi serangga tersebut. Melihat ini, Zhao Hai tidak berani gegabah lagi. Setelah kembali ke ruang asal, ia tidak menanam jagung melainkan padi bambu. Beras bambu menghasilkan lebih banyak dibandingkan jagung. Namun, hanya sekam padi dan beras bambu yang dapat diekstraksi dari sekam padi. Sekamnya tidak berguna, jadi Zhao Hai tidak pernah menanam padi bambu. Sekarang, melihat situasi di dataran Ika, Zhao Hai tidak punya pilihan selain menanam padi bambu di tempatnya sendiri. Dia bahkan menanam padi bambu di seluruh lahan. Dia bahkan tidak lagi menanam pohon penghasil minyak. Padi bambu merupakan hasil panen yang tinggi. 1 MU tanah bisa menghasilkan lebih dari 5.000 kg tanaman. Tanaman ini juga dinilai sebagai tanaman tingkat 5 oleh kerajaan. Hanya butuh 10 jam untuk matang. Namun, panennya hanya 1 musim saja. Setelah matang, ia harus ditanam kembali. Namun, bisa menghasilkan 2 musim dalam sehari. Dengan kata lain, Zhao Hai bisa mendapatkan setidaknya 50.000 kg makanan sehari. Beberapa ratus ribu kati gabah bukanlah jumlah yang sedikit. Namun, Zhao Hai tidak berencana menggunakan beras bambu untuk menghasilkan banyak uang. Dialah yang memulai kejadian polos Ika. Jika dia menghasilkan banyak uang saat ini, dia akan merasa bersalah. Sekarang, Zhao Hai memiliki hampir 2 juta jin jagung dan 1 juta jin beras bambu di tangannya. Kali ini, dia mengirim Green ke Kasa City untuk mengurus ketiga hal tersebut, dan juga untuk melihat bagaimana situasi di kota tersebut. Kali ini, Grim datang dengan kereta rusa kutub berskala 5. Selain dia, ada beberapa zombie yang mengemudikan gerbong. Zombie-zombie ini sekarang terlihat tidak berbeda dengan manusia biasa. Jika mereka bukan prajurit atau penyihir tingkat tinggi, mereka tidak akan bisa mendeteksi kelainan mereka. Itu sebabnya Grim berani mengeluarkan mereka. Kereta itu berisi minyak buah, yang akan dicoba dijual oleh Laura dan yang lainnya. Minyak buah yang mereka hasilkan jauh lebih baik dibandingkan yang di luar. Namun, Zhao Hai tidak pernah berpikir untuk menaikkan harga karena ini bukan waktu yang tepat. Grim terkejut ketika dia tiba di kota Kas. Dia mengira sudah ada orang yang mengambil makanan di kota Kas, tapi sepertinya tidak ada hal seperti itu sama sekali. Semua orang masih menjalani kehidupan normal, tanpa ada tanda-tanda kekacauan. Ketika mereka sampai di toko, Grim melihat harga makanan di toko tersebut. Tidak ada kenaikan harga, dan itu masih harga normal. Mungkinkah klan Versailles memiliki cadangan makanan yang cukup? Itu aneh. Setelah itu, Grim mengungkapkan identitasnya dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Laura. Pelayan itu tidak berani menunda dan segera melapor ke Laura. Laura pun langsung mengajak Grim ke ruang tamu di halaman belakang. Grim mengikuti pelayan itu ke pintu ruang tamu dan melihat Laura. Kun dan Nicole sudah berdiri di depan pintu untuk menyambutnya. Grim tidak bertindak arogan dan melangkah maju untuk menyambut Laura. "Salam, Nona Laura." Laura buru-buru tersenyum. "Anda terlalu sopan, Tuan. Saya sungguh tersanjung Anda bisa datang. Silakan masuk." Quote, setelah dia selesai berbicara, dia membawa Clint ke ruang tamu. Setelah mereka duduk di ruang tamu, Laura tidak berdiri pada upacara dan langsung berkata kepada Grim, "Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke kota Kas kali ini? Apakah Laura bisa membantu?" Grim tersenyum dan berkata, "Nona Laura, Anda terlalu baik. Kami di sini untuk merepotkanmu. Mesin pemeras minyak yang kami beli beberapa waktu lalu sudah mulai mengekstraksi minyak. Kami telah membawa 20.000 pon minyak buah kali ini. Kami ingin meminta Nona Laura untuk membantu kami menjualnya. Bagaimana menurutmu?" Laura tertegun sejenak dan kemudian dengan rasa ingin tahu berkata, "Itu sudah diproduksi." "Hehe, Pak, Anda cepat sekali. Namun, mohon maafkan saya atas kekasaran saya. Saya masih harus melihat kualitas minyak buahnya sebelum saya dapat mengambil keputusan." Hijau tersenyum, "Itu normal. Kami sangat yakin dengan hasil minyak kami sendiri. Sekarang minyaknya ada di luar. Silakan pergi dan periksa, Nona Laura." Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan memimpin jalan. Laura dan Kun juga berdiri dan mengikuti Grim keluar pintu.
Pada saat ini, Grim telah memerintahkan makhluk undead untuk mengemudikan kereta ke halaman belakang dan diparkir di sana. Laura melirik zombie yang mengemudikan kereta. Dia hanya merasa orang-orang ini tidak bernyawa dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, Kun Seng dapat melihat sekilas bahwa orang-orang yang berpakaian seperti prajurit ini adalah makhluk undead. Apalagi mereka tampak seperti zombie. NBSP, saat Laura hendak melangkah maju, Kun Seng menariknya kembali. Laura memandang Kun Seng dengan bingung, tapi Kun Seng menatap zombie itu dengan waspada. Kun Seng pernah melihat zombie sebelumnya, jadi dia tahu bahwa zombie normal tidak akan terlihat seperti zombie yang mengemudikan kereta. Zombie normal ditutupi dengan daging busuk, yang bisa dilihat sekilas. Namun, zombie-zombie ini tampak seperti manusia biasa, yang berarti mereka adalah zombie tingkat tinggi. Zombie tingkat tinggi membawa racun mayat, yang bisa meracuni orang hanya dengan sedikit saja. Itu sangat kuat. Kun Seng tidak takut Gelin akan menyakiti mereka, tetapi dia takut Laura secara tidak sengaja bertemu dengan zombie-zombie ini dan diracuni. Itu akan sangat merepotkan. Grim juga melihat tindakan keduanya, dan dia tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Kun Seng. Ini semua adalah pelayanmu. Mereka telah dimurnikan secara khusus oleh Anda, sehingga racun di tubuh mereka tidak akan mudah keluar. Itu hanya akan dirilis selama pertempuran, jadi jangan khawatir. Kun Seng menghela nafas lega dan melepaskan Laura. Laura memandang orang-orang yang mengemudikan kereta dengan bingung dan berubah menjadi hijau. Tuan, maksud Anda orang-orang ini adalah pelayan Tuan Zhao Hai? Mereka adalah makhluk undead? Gerlin mengangguk. Itu benar. Ini adalah zombie yang baru ditundukkan Tuan. Dia menggunakan teknik rahasia untuk membuatnya. Meski terlihat seperti orang normal, ia adalah makhluk undead. Laura dan yang lainnya tidak meragukan kata-kata Grim. Ada banyak penyihir hitam yang mengetahui ilmu hitam misterius. Ilmu hitam ini bisa menggunakan metode magis untuk memurnikan makhluk undead di tangan mereka. Meski tidak bisa meningkatkan level makhluk undead, itu bisa membuat makhluk undead lebih berguna. Faktanya, para penyihir hitam di benua itu telah berusaha menemukan cara untuk meningkatkan level makhluk undead mereka. Banyak penyihir hitam telah mempelajari farmasi dan alkimia, tetapi mereka belum berhasil. Metode pemurnian makhluk undead ini adalah alkimia yang meningkatkan level makhluk undead. Banyak penyihir hitam di benua itu mengetahui produk kegagalan. Zombie-zombie ini tidak seseram kerangka. Laura mau tidak mau memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Ketika dia menemukan bahwa orang-orang itu hanya berdiri di sana dengan linglung, dia berjalan ke sisi gerbong. Gerlin segera menurunkan ember kayu besar dan meletakkannya di tanah. Dia kemudian membuka tutupnya. Laura dan Kun sama-sama melihat ke dalam ember, dan mereka hanya bisa mengangguk. Keduanya ahli di bidang ini. Mereka dapat mengetahui kualitas minyak buah hanya dengan sekali melihatnya. Kualitas minyak buah Zhao Hai tidak dapat disangkal. Jelas itu adalah minyak, tapi sangat jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya. Tidak ada kotoran, juga tidak ada bau aneh. Jelas itu adalah minyak berkualitas tinggi. Lola mengangguk dan berkata pada hijau, "Kuat, Pak, Anda bisa memasang tutup tongnya sekarang. Serahkan minyaknya pada kami. Aku akan membayarmu untuk bensinnya nanti." Silakan masuk, Gerlin mengangguk, menutup ember, dan mengikuti Laura dan yang lainnya masuk ke dalam rumah. Bab 145. Makanan. Setelah beberapa kali mereka memasuki ruangan dan duduk, Laura berubah menjadi hijau dan berkata, "Kualitas oli Pak benar-benar di luar ekspektasi saya. Saya harap Anda bisa memberi saya semua minyak Anda di masa depan." "Apakah itu mungkin?" Green tersenyum. "Tentu saja Anda bisa. Kami sudah menyepakati hal ini sebelumnya. Jangan khawatir, Nona Laura. Kedepannya, kami akan menyerahkan seluruh minyak buah yang kami hasilkan kepada Anda." "Itu bagus," Lola mengangguk. "Tolong terima kasih kepada Tuan Zhao Hai untuk saya ketika Anda kembali." "Kamu terlalu baik, Nona Laura," kata Grine sambil tersenyum. "Saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu. Ini adalah kesepakatan bisnis." "Tolong bicara, Tuan," kata Laura, tertegun. "Tuanku menerima kabar bahwa telah terjadi bencana serangga di dataran Ika baru-baru ini. Semua gandum di dataran Ika mungkin akan berhenti berproduksi tahun ini. Saya ingin tahu apakah itu benar." Gring tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia menatap Laura dengan mata berbinar.
Laura tercengang. Dia tidak menyangka Zhao Hai mengetahui hal ini. Namun, dia tetap mengangguk, itu benar. Kami juga mendapat kabar bahwa bencana serangga di dataran Ika kali ini sangat serius. Ini adalah jenis serangga yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan kemampuan reproduksinya sangat kuat. Tahun ini, Ika Plains mungkin benar-benar berhenti berproduksi. Mendengar perkataan Laura, Gerlin menghela nafas lega. Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan itu padanya adalah untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Melihat bahwa dia telah menceritakan semuanya tanpa menahan diri, dia merasa lega dan melanjutkan. Apakah itu berarti harga makanan di kota Kas akan naik? Lola tersenyum pahit dan berkata, itu benar. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Tuan. Ketika saya menerima kabar tersebut, saya ingin menimbun gandum untuk menstabilkan harga gandum di kota Casar. Namun, perusahaan dagang lain bertindak lebih cepat dari kami dan mulai membeli gandum dengan harga tinggi terlebih dahulu. Saya khawatir harga gandum di kota Casar akan segera naik. Saya juga khawatir tentang hal ini. Jika kita mengikuti kenaikan harga, kita memang bisa menghasilkan banyak uang. Namun jika itu terjadi, banyak masyarakat di kota Casar yang tidak bisa makan. Namun jika kami tidak menaikkan harga, kami tidak akan punya makanan untuk dijual. Kemudian, dia memandang Clint dengan rasa ingin tahu dan berkata, mengapa Anda menanyakan hal ini, Tuan? Mungkinkah, berpikir sampai titik ini, Laura tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berdiri dengan suara mendesing dan menatap Grim dengan mata berbinar. Zhao Hai, apakah kamu punya makanan? Kun juga menatap Grim. Benar, Tuan, Anda punya makanan di tangan. Kemudian, dia mengepalkan tangan, dan sesosok makhluk undeat masuk dengan 2 tas di tangan. Grim mengambil kedua tas itu dan membukanya, memperlihatkan tepung jagung dan tepung terigu di dalamnya. Dia lalu berkata pada Laura, Nona Laura, ini adalah biji-bijian yang ada di tangan kami. Itu adalah biji-bijian yang belum pernah terlihat di benua ini. Ini jagung, dan ini tepung jagung. Jagung bisa direbus menjadi nasi dengan air, dan tepung jagung bisa dibuat menjadi pancake. Berikut resep yang Pak tulis. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Laura. Laura dan Kun menatap tunggul jagung dan tepung jagung di dalam tas dengan bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa Zhao Hai selalu bisa mengeluarkan hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, Laura segera sadar kembali. Dia mengambil selembar kertas dari Grim dan membacanya dengan cermat. Cara pembuatan tepung jagung sangat sederhana, namun secara relatif lebih sulit dibandingkan membuat nasi bambu. Sedangkan untuk tepung jagung bahkan lebih sederhana. Laura langsung mengerti cara memakan kedua hal tersebut. Laura meletakkan kertas di tangannya dan menoleh ke Grim, bolehkah saya bertanya berapa banyak biji-bijian yang Anda miliki? Grim mengulurkan 2 jari. Hampir 2 juta pound. Tapi itu belum diproses. Yang diolah harganya ratusan ribu pound sterling. Laura berjalan berputar-putar di tanah dan bergumam, langit membantu saya, surga membantu saya. Kun bahkan lebih tenang dari Laura. Dia berubah menjadi hijau dan berkata, berapa harga makanan ini? Mendengar pertanyaan Kun, Laura berhenti dan menoleh ke arah hijau. Dia juga takut harga makanannya terlalu mahal. Jika harganya tinggi, krisis pangan sama sekali tidak mampu diatasi. Clint tersenyum dan berkata, Tuan berkata bahwa dia tidak ingin melihat penduduk kota Kas menderita, dan dia tidak ingin melihat orang mati kelaparan. Biji-bijian jenis ini rasanya kurang enak, jadi Pak berencana menjualnya dengan harga beras bambu. Tentu saja harga jualnya adalah harga jualnya. Jika kami membelinya untuk Anda, kami akan lebih murah lagi. Setelah mendengar perkataan Green, Lola membungkuk pada Green, lalu menegakkan tubuhnya dan berkata dengan serius, atas nama seluruh warga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Zhao Hai. Silakan beralih ke Tuan Zhao Hai. Kali ini, toko bunga lili laba-laba merah bersedia menjual atas nama Anda tanpa menghasilkan uang. Ini untuk berterima kasih atas kebenaran Anda. Grim tertawa getir di dalam hatinya. Jika Laura mengetahui bahwa bencana serangga ini disebabkan oleh mereka, dia bertanya-tanya apakah Laura akan mengambil tombak satrianya dan menikamnya. Clint melambaikan tangannya. Nona Laura, Anda terlalu sopan. 2 juta pon jagung ini hanyalah makanan pertama. Setelah kami membeli semua jagung,
Kami dapat menyediakan 350.000 pon beras bambu untuk Anda setiap hari hingga krisis pangan teratasi. Laura dan Kun Seng tercengang. Mereka tidak menyangka Zhao Hai begitu murah hati. 350.000 kati sehari. Bukan hanya 35 kati yang bisa dia keluarkan begitu saja. Itu 350.000 kati. 350.000 kati sehari sudah cukup untuk membantu Kadipaten Versailles mengatasi krisis pangan. Lola memandang Green dengan bingung dan berkata, "Tuan, Anda tidak bercanda, kan? Maksudmu 350.000 jin sehari?" "Benar, dibutuhkan 350.000 kati sehari sampai krisis pangan teratasi." Laura berbalik dan berkata, "Masalah ini sangat penting. Saya memiliki perjanjian dengan keluarga Versailles. Jika saya dapat menemukan sumber makanan, saya akan memberitahu mereka dan membantu mereka melewati krisis ini. Dengan bantuan Pak, saya yakin kita bisa melewati krisis ini. Namun, saya tidak bisa serakah atas pujian Tuan, jadi yang terbaik adalah menjelaskan masalah ini kepada keluarga Versailles." Clint menggelengkan kepalanya. "Nona Laura, sebaiknya Anda tidak memberitahu keluarga Versailles tentang hal ini. Jika harus, jangan bawa keluarga Versailles ke Rocky Mountain. Pak tidak suka berinteraksi dengan orang luar, terutama keluarga Versailles." Lola tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu bahwa keluarga Versailles telah membentuk aliansi dengan orang lain untuk menghadapi Zhao Hai. Sejujurnya, dia sudah terkejut bahwa Zhao Hai bersedia membantu keluarga Versailles. Dapat dimengerti jika Zhao Hai tidak suka berinteraksi dengan keluarga Versailles. Lola mengangguk dan berkata, "Baiklah, jangan khawatir, Pak. Aku tidak akan membiarkan keluarga Versailles mengganggumu. Namun, saya akan memberitahu keluarga Versailles tentang hal ini agar mereka tidak mendapat masalah dengan Anda di masa mendatang. Meskipun Anda tidak takut pada mereka, cukup menjengkelkan jika diganggu terus-menerus." Gerlin mengangguk, "Itu bagus. Namun, saya masih membutuhkan bantuan Nona Laura untuk menyiapkan lebih banyak tas untuk kami menyimpan makanan. Anda juga tahu bahwa kami tidak memiliki apapun di sana saat ini. Saya harap Nona Laura dapat membantu kami dalam aspek ini." Lola mengangguk, "Itu sudah pasti. Saya memiliki banyak tas seperti itu di gudang saya. Saya akan meminta seseorang untuk segera memuatnya." "Maka kami tidak akan mengganggumu lebih jauh, Nona Laura," kata Clint sambil berdiri. "Jangan khawatir, Nona Laura. Anda bisa datang ke tempat kami untuk mendapatkan makanan Anda dalam 3 hari. Lola mengangguk, berdiri, dan berkata, "Kuat, maka aku tidak akan menahanmu. Sekarang badai datang di Casa City, saya benar-benar tidak bisa pergi. Jika semuanya sudah beres, saya pasti akan pergi ke tempat Anda dan mengucapkan terima kasih secara langsung." Gerlin tersenyum. "Tuan, meskipun Anda seorang penyihir hitam, Anda tidak ingin melihat orang biasa menderita. Sejujurnya, krisis pangan ini tidak akan banyak berdampak pada para bangsawan dan orang kaya. Kita juga tahu bahwa negara seperti Kadipaten Versailles memiliki cadangan pangan. Namun, dengan dorongan para pedagang besar tersebut, kenaikan harga pangan tidak bisa dihindari. Dalam hal ini, kehidupan masyarakat awam yang sudah mengalami kesulitan akan semakin sulit. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menjadi budak. Kali ini, Pak telah menggunakan hampir seluruh tanah yang ada di tangannya untuk menanam padi bambu, agar warga sipil dapat melewati masa sulit ini." Lola menghela napas dan berkata, "Itu benar. Kehidupan warga sipil sudah sulit. Ketika mereka menghadapi situasi seperti itu akan menjadi lebih sulit lagi. Perusahaan dagang lain hanya ingin menghasilkan uang. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan warga sipil." Green memandang Laura dan berkata, "Nona Laura, jika memang ada warga sipil di kota Kas yang bersedia menjual diri mereka sebagai budak, mohon perhatikan mereka. Jika Anda menemukan pengrajin yang terampil, tidak peduli pengrajin macam apa mereka, selama mereka ingin menjual diri mereka sebagai budak, Anda harus membuat mereka tetap tinggal. Saat ini Pak sangat membutuhkan pengrajin seperti itu." Laura tidak menyangka Hijau akan menerima permintaan seperti itu. Dia segera mengangguk dan berkata, "Oke, itu tidak masalah. Saya akan mengawasi Tuan." Saat mereka berbicara, mereka keluar dari rumah. Di luar, karyawan toko Red Spider Lily sedang memasukkan tas ke dalam mobil Green. Setelah beberapa saat, tas itu sudah dikemas. Green menoleh ke Laura dan berkata, "Kuat, Nona Laura, saya pamit sekarang.
Anda dapat mengirim seseorang untuk mengambil makanan dalam 3 hari. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk pada Kun dan Laura sebelum berangkat dengan kereta. Melihat punggung Green, Laura hanya bisa menghela nafas panjang. Dia menoleh ke Kun Sheng dan berkata, "Quote, saya tidak menyangka Tuan Xiaohai begitu cakap. Dia mampu mengeluarkan begitu banyak makanan sekaligus. Ini akan menyelesaikan masalah mendesak kita." Kun Sheng mengangguk dan berkata, "Dari kelihatannya, Tuan Xiaohai mungkin memiliki beberapa teknik rahasia yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman seperti elf. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghasilkan makanan sebanyak itu." Laura, ingat, kamu tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui hal ini. Jika ada yang mengetahui bahwa Tuan Xiaohai memiliki teknik rahasia, dia akan berada dalam bahaya. Meskipun pengikut Tuan Xiao semuanya berada di peringkat ke-8, mereka bukannya tak terkalahkan. Masih ada peringkat 9 dunia. Metode semacam ini lebih dari cukup bagi klan besar untuk mengundang ahli dari peringkat ke-9 untuk membantu.